namanya seperti biasa, untuk PPK dan lain sebagainya. Bu PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Terima kasih. Hari ini seperti biasa, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan duduknya dirapikan terlebih dahulu, ya. Jadi, yang seandainya masih kursinya belum lurus diluruskan, mejanya belum lurus diluruskan. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelum kita belajar, terlebih dahulu silakan alat-alat tulisnya, bukunya dikeluarkan dan ditaruh di lokasinya. Terlebih dahulu Allah akan mengabsen kalian. Barang siapa yang dipanggil nanti silakan tunjuk tangannya dan bilang hadir, ya. Aisyah Firwa, Alia Zara, Baby Italia, Muhammad Patra, Rahel, Irma, Cecilia, Yeslin udah masuk? Sakit? Kita doakan mudah-mudahan Yeslin cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Airani, Najwa, Adelia, M. Zaki, Syifa Salim, Zihni, Renata, Akira, Ziva, M. Anugrah, Aska, Silvi, Silva, Zaki. Hadir semua ya, kecuali Yesli. Nah, hari ini silakan kalian perhatikan, kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Sebelum kita mulai materi hari ini, Bapak akan bertanya sesuatu. Ya. Sebelum ke sekolah, apakah kalian sudah mandi? Sudah. Yang belum mandi? Berarti tidak bersih. Ada yang sakit? Tidak. Sehat semua? Belum? Iya. Hari ini kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Bersih bersama Bapak tentunya, ya. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Materinya yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang mengenal arti bersih dan sehat. Apakah ada yang sudah tahu apa itu bersih, apa itu sehat? Bersih itu apa sih? Bersih itu apa? Bebas dari kotoran. Kalau sehat? Bebas dari penyakit. Nah, yang kita bahas hari ini adalah mengenal saja, mengenal arti bersih dan sehat. Apa saja materinya? Yang kita belajar hari ini apa saja? Yang pertama, bisa menyebutkan arti bersih dengan tepat. Yang kedua, menyebutkan arti suci dengan tepat. Yang ketiga, mengungkapkan arti najis dengan tepat. Keempat, mengungkapkan dua macam hadas dengan benar. Yang kelima, menyebutkan contoh hadas besar dengan benar. Yang keenam, menjelaskan cara menghilangkan hadas besar dengan benar. Yang ketujuh, mengungkapkan contoh hadas kecil dengan benar. Kedelapan, menguraikan cara menghilangkan hadas kecil dengan tepat. Dan yang terakhir, menjelaskan cara membersihkan najis dengan benar dan percaya diri. Baik, kita masuki tema yang pertama. Ini kan gambar yang ada di depan. Ya. Ini gambar apa? Kalau yang sebelahnya? Berangkat ke sekolah. Kedua gambar ini mencerminkan hidup bersih dan sehat. Contoh, teman-teman yang sedang berada di kelas dan bersih-bersih ke kelas.
Ini dianggap saja sekarang namanya Sipa. Misalnya, berangkat ke sekolah dalam keadaan bersih, sudah mandi, ya, bahkan sudah mengambil air wudhu, berangkat ke sekolah. Ini gambaran hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, kita akan mengenal arti bersih dan sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memerintahkan untuk bersuci dari hadas dan najis serta mencintai kebersihan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan an-nazafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Itu, ya, an-nazafatu minal iman. Sekarang kita memasuki apa arti bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Sedangkan suci artinya bebas dari kotoran dan najis. Jadi ada perbedaan antara, ya, bersih dan suci. Bersih atau suci dibagi menjadi dua macam. Berapa macam? Dua macam. Yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa sih itu hadas. Ya. Hadas adalah, ya, keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan terhalangnya untuk beribadah. Contohnya nanti ya. Nah, hadas terbagi ada dua macam. Berapa macam? Dua. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Ya. Jadi ada dua macam, hadas itu dibagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Sekarang kita akan pelajari satu persatu. Apa sih hadas besar, hadas kecil? Ya. Nah, silakan lihat ke depan, perhatikan. Hadas kecil. Apa hadas kecil itu? Segala sesuatu yang membatalkan wudu. Contohnya, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, baik itu berupa zat cair, zat padat maupun gas. Ya. Tahu dubur, kubul, ya. Zat cair, contohnya buang air ke. Zat padat, buang air ke. Kalau gas, ya. Sudah tahu semua ya. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal, ya. Tidur, mabuk, dan pingsan. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, tapi yang bukan muhrimnya. Ya. Kalau kita dengan kakak adik bersentuhan, batal atau tidak? Tidak. Ya. Yang terakhir, menyentuh kemaluan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Itu merupakan bagian dari hadas kecil. Ya. Kedua, hadas besar. Apa sih hadas besar itu? Hadas besar adalah segala sesuatu yang mewajibkan seseorang melakukan mandi wajib atau mandi besar. Contoh hadas besar antara lain, yang pertama adalah keluarnya air mani, terutama untuk laki-laki. Nanti kalau udah ini kamu paham apa itu air mani ya. Yang kedua, jima, yaitu apa? Hubungan antara suami dan istri. Yang ketiga, haid atau datang bulan. Ini terutama hanya untuk perempuan, tidak ada laki-laki yang haid. Nanti kalau ada halangan, berarti itu adalah khusus untuk perempuan. Nanti jangan ada alasan kenapa tidak sholat, terutama untuk laki-laki. Kenapa tidak sholat, nak? Lagi haid, Pak. Tidak ada alasan seperti itu ya, karena haid hanya untuk perempuan. Setelah haid, namanya nifas. Nifas itu apa? Darah yang keluar setelah melahir. Ini juga hanya berlaku untuk perempuan. Laki-laki ada yang nifas. Ada laki-laki yang melahirkan, nak? Ada. Ini hanya berlaku untuk perempuan. Selanjutnya yang terakhir, meninggal dunia. Meninggal dunia. Ingat ya, meninggal dunia. Kalau meninggal dunia yang mandikan siapa? Yang masih hidup. Tidak mungkin yang meninggal mandi sendiri ya. Selanjutnya,
hadas kecil, hadas besar. Kita lanjutkan ke pembahasan yang namanya adalah najis. Ya. Nah. Apa najis tuh? Salah satu Salah satu hal yang membatalkan ibadah seorang muslim. Ini kita bahas tentang najis. Kalau tadi tentang hadas, sekarang tentang najis. Najis itu dibagi 3. Najis dibagi 3. Yang pertama namanya adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun dan dia belum mengkonsumsi apapun kecuali air susu ibu. Kalau kena kencing air kencing bayi, berarti itu termasuk ke dalam najis ringan. Ya, contohnya tadi. Bagaimana cara membersihkan dan mensucikannya? Ketika kita kena air kencing anak bayi, cara mensucikannya memercikan air sekali percikan saja pada benda yang terkena najis meskipun masih ada bekas. Itu kalau terkena najis ringan. Yang kedua, ada yang namanya najis sedang. Najis apa nak? Sedang. Atau disebut dengan najis mukhafafah. Mutawasito. Najis mutawasito. Najis mutawasito itu adalah najis sedang. Contohnya apa? Yang pertama, kotoran manusia, kotoran hewan, darah, nanah, dan juga bangkai. Kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, dan manusia. Bagaimana cara mensucikannya? Membersihkan benda yang terkena najis, kemudian menyiram dengan air sampai bersih, baik itu rasa, bau, dan warnanya. Itu cara membersihkan najis ringan. Jadi pelajaran hari ini yaitu tentang hadas dan najis. Ya. Gola atau najis berat. Ya, najisnya berat. Ya. Apa contohnya? Air liur anjing. Yang kedua, itu termasuk ke dalam najis yang berat. Ya, sangat berat. Bagaimana cara membersihkannya, mensucikannya? Kalau terkena najis berat, membasuh dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Jadi berat kalau seandainya kena air liur anjing dan juga terutama bagi yang punya peliharaan di rumah. Hati-hati karena anjing mengandung najis berat. Ya. Ini macam-macam najis. Selanjutnya, sebagai umat Islam kita harus senantiasa bersuci sebelum beribadah kepada Allah. Kenapa? Jika kita sholat, badan, pakaian, dan juga tempat harus bersih dari kotoran dari najis. Ini ada gambarnya, kalian perhatikan. Apa saja sih yang harus bersih sebelum sholat? Yang pertama, badan. Yang kedua, pakaian. Yang terakhir, tempat sholat selebar sejadah yang kita gunakan. Ini contohnya, kalian lihat gambarnya. Nah, bersih badan, bersih pakaian, juga bersih tempat. Nah, apa yang dimaksud dengan bersih badan? Ayo. Apa yang dimaksud dengan bersih badan? Yang dimaksud dengan bersih badan adalah ya. Nah, artinya terbebas dari kotoran dan najis. Bersih badan dapat dilakukan dengan cara apa? Mandi, berwudu,
memotong kuku, menggosok gigi, dan lain lagi. Itu bersih badan. Makanya tadi dari awal katanya sudah mandi atau belum? Yang kedua, bersih pakaian. Apa? Segala sesuatu yang dipakai. Contohnya apa? Baju, celana, peci, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, termasuk kita ini ruang kelas harus bersih. Itu ya contoh-contohnya. Selanjutnya, masuk ke sesi pertanyaan. Sebelum kita masuk sesi pertanyaan, ya, dia ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan dari yang Bapak sampaikan? Ada? Ada yang mau bertanya? Dari yang Bapak sampaikan, ada yang mau dimengerti? Tiga. Ya, silakan Akira. Ya. Pertanyaan Akira, kalau tidak bersih apakah kita bisa sholat? Bisa? Tidak. Bisa. Yang tidak boleh itu kalau tidak suci. Beda ya, bersih dengan suci. Ingat, ada perbedaan antara bersih dan Suci. kalau belum bersih tapi suci bisa sholat? Bisa. Ya. Misalkan sudah dalam kondisi sucinya apa? Pakaian, tempat, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk sesi pertanyaan, nanti ada pertanyaan harus kalian jawab. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Hah? Ada tak? Tidak? Udah mengerti semua nih? Hah? Ada situ dibagi berapa? Dibagi berapa? Nah, dibagi? Ada hadas kecil, ada hadas. Najis dibagi berapa? 3. Nah, ada najis dengan Sedang besar. Alhamdulillah sudah mengerti. Nanti kita ulas kembali kalau seandainya ada pertanyaan yang belum dimengerti. Baik, selanjutnya silakan keluarkan bukunya, ya, dibuka. Di sini ada pertanyaan. Nanti silakan kalian menjawab pertanyaan yang telah Bapak siapkan di buku latihan yang sudah ada. Ya, baik, ini pertanyaannya, silakan dilihat. Baik, anak-anak sekalian, apakah sudah selesai dikerjakan? Sudah. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan evaluasi. Apa mau tanya terlebih dahulu? Ya, silakan nanti dijawab. Jelaskan perbedaan antara suci dan bersih. Ada yang bisa jawab? Apa sih bersih itu? Apa suci? Ya, silakan. Suci bebas dari kotoran dan najis. Bersih bebas dari kotoran. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 hal yang harus disiapkan sebelum sholat. Tadi udah ada gambarnya kan? Silakan. Ya, mulai. Iya. Membersihkan badan Iya. dan membersihkan tulang. Iya, membersihkan badan, pakaian, dan tempat sholat. Tepuk tangan. Baik, demikian saja evaluasi kita pada hari ini. Yang jelas, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum selesai? Tidak? Sudah mengerti semua? Alhamdulillah. Artinya, semoga kita ya setelah pelajaran ini nanti kita bisa menjadi orang yang lebih bersih dan lebih suci. Makanya jagalah kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Ya, baik. Terima kasih banyak anak-anak sekalian.
yang sudah mengikuti pembelajaran Bapak pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan yang menjadi ilmu bagi kalian semua dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah nanti kita akan membahas hal yang berbeda, yaitu tentang bersuci juga, tapi membahas tentang materi berwudu. Ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Silakan sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, rapikan dulu buku-bukunya, duduknya, ya, boleh disimpan dulu alat-alat tulisnya. Baiklah anak-anak sekalian, tentunya pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada hikmahnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan. Kemudian Ya. banyak ya. Terima kasih banyak anak-anak Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam.